Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi tentang 6 klasifikasi sumber belajar menurut AICT. Yang pertama adalah pengertian sumber belajar. Jadi sumber belajar ini adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Sumber belajar dapat berupa orang, terus bahan, alat, lingkungan, maupun teknologi pembelajaran. Sumber belajar membantu guru dan siswa agar proses belajar menjadi lebih mudah dan efektif. Di sumber belajar ini adalah eh, segala sesuatu yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ya seperti eh, ada buku, terus video, internet, nah seperti itu. Dan adanya sumber belajar ini siswa juga akan lebih mudah, lebih eh, memahami, mudah dalam memahami materi tersebut. Nah, lalu lanjut ada klasifikasi sumber belajar menurut ACET. Jadi menurut AECT sumber belajar dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu pertama pesan, kedua orang, lalu ketiga bahan, dan keempat alat, yang kelima teknik, dan yang keenam lingkungan. Lalu lanjut pesan. Jadi pesan di sini adalah informasi yang disampaikan dalam proses pembelajaran dalam bentuk ide, fakta, data maupun materi pembelajaran. Nah, pesan itu dapat berupa yang pertama satu materi pelajaran, terus yang kedua ayat Al-Quran, yang ketiga cerita rakyat, yang keempat video pembelajaran, dan yang terakhir informasi pendidikan lainnya. Jadi pesan ini merupakan isi atau mm, materi yang ingin disampaikan kepada siswa tersebut. Jadi pesan ini bisa berbentuk informasi, fakta, maupun materi pelajaran. Nah, lalu ada selanjutnya yaitu orang. Orang ini merupakan sumber belajar yang berperan sebagai penyampai informasi, pengelola informasi, dan penyampai pesan. Contohnya guru, dosen, ustadz, tokoh masyarakat, dan pendidik, peserta didik. Guru dan dosen itu merupakan sumber belajar utama dalam pendidikan. Guru menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan, pengelolaan materi agar mudah dipahami siswa serta menyampaikan pelajaran dan arahan kepada peserta didik. Nah, jadi manusia itu juga termasuk sumber belajar karena seseorang itu kita bisa memperoleh ilmu dan pengalaman baru. Jadi guru dan dosen itu merupakan sumber belajar utama dalam pendidikan. Setelah itu, selain itu juga ada tokoh masyarakat. Lalu bahan. Bahan adalah media atau perangkat yang berisi pesan pembelajaran. Contohnya satu buku, kedua modul, video, audio, majalah, slide presentasi, dan bahan ajaran lainnya. Jadi bahan digunakan untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran. Nah, jadi bahan ini merupakan segala sesuatu yang memuat materi pembelajaran.
Lalu alat. Alat adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan bahan pembelajaran. Contohnya laptop, LCD, proyektor, televisi, radio. Alat membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Jadi alat ini tuh untuk mempermudah dalam penyampaian materi. Nah, misalnya guru menggunakan proyektor, nah, itu untuk menampilkan slide atau video. Jadi agar siswa itu agar lebih mudah dalam memahami materi tersebut. Nah, lalu ada ada teknik. Teknik teknik adalah cara atau metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya diskusi, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, ceramah, dan presentasi. Teknik pembelajaran membantu guru menyampaikan materi dengan lebih efektif. Jadi teknik ini adalah cara yang digunakan oleh guru dalam mengajarnya. Nah, lalu langkah lingkungan. Lingkungan adalah tempat atau situasi yang digunakan dalam pembelajaran. Contohnya ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, terus taman sekolah, masjid, dan lingkungan alam. Lingkungan belajar dapat membantu siswa memperoleh pengalaman belajar secara langsung. Jadi lingkungan ini juga menjadi sumber belajar siswa. Jadi contohnya eh, belajar di perpustakaan, terus ada lagi di laboratorium atau seperti di lingkungan alam sekitar sekolah begitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sumber belajar tidak hanya buku saja, tetapi mencakup berbagai hal yang dapat membantu proses pembelajaran. Keenam, klasifikasi sumber belajar menurut AEZ saling melengkapi agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.